Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ibu muda, bapak-bapak muda Indonesia yang saya hormati. Maaf lama kita belum pernah ketemu lagi ya, karena situasi yang agak rumit sekarang ini. Maka saya jarang sekali melakukan atau mengadakan vlog seperti ini. Baik, saudara sekalian, kali ini saya tidak sendiri. Saya kebetulan mengajak seorang pakar pendidikan, yaitu Ibu Insinyur Dini Aksani. Beliau adalah master pendidikan, tapi beliau juga seorang engineer dari ITB. Luar biasa. Beliau ini punya keinginan kuat bagaimana membangun bangsa ini melalui pendidikan anak-anak. Nah, untuk itu kita dengarkan saja bagaimana sebetulnya cara kita mendidik anak kita supaya mempunyai mental yang positif sejak dini. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Bu Dini dengan seksama. Monggo kita nikmati apa yang disampaikan oleh Bu Dini dalam waktu kurang lebih 30 atau 40 menit. Silahkan kita cermati dan kita amati bagaimana prosesnya mendidik anak sejak usia dini agar mereka memiliki mental positif. Monggo, silahkan kita. Saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa lulub datam milisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Baik, kalau kita bicara tentang bagaimana mendidik anak bermental positif sejak usia dini, tentu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan mental positif itu. Lalu definisi usia dini itu apa? Jangan usia saya, ya, nama saya Dini ya Pak Bos ya. Jangan usia saya ya, usia saya udah setengah abad lebih gitu ya, udah hampir punya cucu insya Allah. Nah, di sini bagaimana kita mendidik mental positif. Jadi yang diinginkan adalah anak-anak kita mempunyai karakter atau akhlak yang positif, yang bisa untuk membangun bangsa ini ya, kalau kita bicara secara nasional ya. Dan tentu masing-masing anak itu mempunyai kompetensi, mempunyai keterampilan yang bisa mengarahkan dan memajukan dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, tingkat nasional, bahkan sampai secara masa globalisasi istilahnya ya, dunia. Oke. Nah, mungkin saya akan share screen dulu langsung ya Pak Kus dan Bapak dan Ibu. Ya, ini saya sudah buat sedikit sebagai ilustrasi saja ya. Oke. Bentar saya geser dulu ini. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Ya, oke. Nah, mendidik anak bermental positif sejak usia dini. Ya, ini tantangan ya Pak, Ibu? Iya, betul. Ya, benar ya, tantangan. Nah, kalau saya sebagai guru, mungkin kita perlu tahu dulu nih, ya, perlu tahu dulu apa sih latar belakangnya, ya, latar belakang dari kenapa harus usia dini tadi. Nah, kalau usia dini itu, kalau kita tahu bahasa Inggrisnya istilahnya preschools ya, usia PAUD ya Pak Kus ya. Iya, betul. Ya, betul. jadi sebelum SD. Jadi kalau definisinya itu per definisi, yang saya tahu preschools itu antara 3 sampai 6 tahun. Tetapi ternyata untuk pendidikan, berdasarkan pengalaman saya dan literatur-literatur yang saya baca, itu pendidikan itu bisa dimulai sejak dalam kandungan Pak Kus, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu ada risetnya, ya.
yang mengatakan demikian. Bahkan jangankan mulai sejak dari kandungan, pada saat suami istri saja itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya. Sebab kalau hubungan antar suami istri ini kurang baik, itu akan berpengaruh nanti kepada janinnya. Jadi itu bagaimana efeknya. Tapi kita tidak akan sampai ke sana dulu ya. Itu nanti lain lagi gitu ya. Nah, kita bahas, kita fokus aja dulu di sini. Bagaimana latar belakangnya. Lalu untuk membina, lalu mendidik anak-anak itu menjadi bermental positif, tentu kita harus tahu kebutuhannya apa sih. Ya, jangan kebutuhannya A, kita memberikan B atau memberikan Z. Ya, tentu tidak terpenuhi tujuan kita. Lalu bagaimana pendekatan pembinaannya? Nah, ini berdasarkan ilmu yang saya peroleh, mudah-mudahan saya bisa share ya kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan viewers ya. Ini live channel YouTube kan Pak Gus ya? Ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa berguna dan untuk bagaimana pendidikan karakter ini yang arahnya ke mental positif untuk semuanya sebenarnya ya. Oke. Tapi untuk kali ini tentang anak muda. Jadi pertanyaannya kembali, kenapa sih harus usia dini? Bahkan sejak dalam kandungan, gitu ya. Ini saya pakai istilah, mungkin saya tidak usah terlalu detail di sini. Saya hanya menyampaikan saja ada istilah use it or lose it, ya. Mohon maaf kalau saya menghadap ke kanan, berarti saya melihat slide saya yang saya ini kan ke Bapak dan Ibu semuanya, yang saya share ke Bapak dan Ibu. Use it or lose it. Jadi kalau secara neuroscience, mungkin kita akan gambarannya ada nanti sinapsis di otak ini, ibaratnya jaringan-jaringan kabel, itu kalau tidak digunakan dengan efektif, dia akan hilang. Dan itu adanya pada saat usia dini. Ya, jadi jangan, katakanlah di sinapsis, katakanlah ada 10.000 sambungan-sambungan, ibarat kabel yang banyak, ya. Kalau yang terpakai, stimulus yang datang itu hanya 5 untuk 5.000 kabel ini, yang 5.000 ini dibuat. Padahal kapasitas dari si anak tuh bisa 10.000, kurang lebih begitu gambarannya. Ya, oke. Walaupun di sini dikatakan itu untuk perkembangan otak, tetapi untuk perkembangan keterampilan sosial ini bisa berkembang sampai dewasa muda. Tetapi tidak berarti bahwa ini kita abaikan. Ya, kenapa? Karena itu tadi dalam perkembangan otak proses penyerapan itu ada istilah use it or lose it. Ya, gunakan, kalau nggak digunakan hilang aja. Gitu ya. Oke. Lalu untuk perkembangan learning ini di sini kemampuan belajar. Nah, yang paling besar, yang paling cepat itu memang usia dini. Walaupun perkembangan learning dalam pembelajaran itu itu sampai dewasa muda juga bisa dilakukan. Jadi ini mungkin salah satu kenapa ya, kenapa dibutuhkannya pendidikan karakter, pendidikan untuk bermental positif itu sejak usia dini, bahkan dari dalam kandungan. Oke, sekarang bagaimana dengan kebutuhan dan keinginan? Jadi begini, untuk mendidik anak-anak bermental positif, kita harus bedakan kebutuhannya, needs-nya, dengan keinginannya, wants-nya, ya. Sebab kalau kita tahu, tidak tahu, nah sepertinya masyarakat, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat ya di lingkungan kita, bagaimana kebutuhan itu dipenuhi, tetapi wants-nya anak juga dipenuhi, ya. Contoh, makanan ya, tempat tinggal, pakaian, barang-barang pribadi ya, khusus tentu yang diberikan pakaian yang kecil ya, sesuai dengan tubuhnya, itu semuanya tahu ini. Barang-barang pribadi yang ada hubungannya. Ini juga dibutuhkan.
kasih sayang, dan rasa percaya dari kita sebagai pendidik. Ya, kalau di positif disiplin itu istilahnya orang dewasa. Orang dewasa di sini tidak hanya orang tua, sebab yang berinteraksi dengan anak-anak itu bukan hanya orang tua, ya, kakek neneknya, caregivers, kalau sekarang istilahnya perawat ya, babysitter, guru, ya, kepala sekolahnya, lingkungannya, ya, tetapi yang adult, yang orang dewasa. Nah, om, tante, gitu ya, itu yang orang dewasa, itu interaksi. Ini dibutuhkan rasa percaya dan rasa aman itu, utamanya di rumah, sebab semuanya berawal dari rumah. Nah, kalau orang tua itu sudah mengerti, nanti ini kita bisa bahas lebih lanjut, keinginan anak kecil itu tidak butuh smartphone. Terkadang kalau kita lihat di masyarakat, ibunya sibuk, agar anaknya mau diam, yang dilakukan apa? Diberikan smartphone. Akhirnya anak-anak yang cepat itu, mereka cepat belajar. Seperti tadi kan, learning-nya cepat. Use it or lose it, gitu ya. Akhirnya bisa main game. Setelah bisa main game, bapak ibunya marah-marah. Bapak ibunya, orang tuanya memberikan sesuatu bukan kebutuhannya. Bapak anak-anak belum butuh smartphone, belum, gitu ya. Ya, ini salah satu contoh. TV di kamar. Ya, kalau berdasarkan riset, kalau terlalu lama itu anak, saya sendiri merasakan, saya sendiri bingung ya. Saya mengajar anak SD gitu ya. Saya murid anak SD dan SMA. Ternyata kalau untuk anak SD itu banyak bengongnya Pak Kus, Bapak dan Ibu. Ya, saya pikir hanya saya saja yang merasakan itu. Saya tanya guru-guru yang lain sama. Ya, kami tanya selidik punya selidik gitu. Ternyata yang banyak bengongnya itu anak-anak yang sering main game. Betul. Ya, jadi nggak connect gitu. Kalau ditanya apa jawabannya? Oh gitu, banyak. Waduh, kenapa itu ya? Ini saya ngalamin sendiri dan guru-guru di sekolah saya juga demikian. Jadi sebab saya mengajar di SD, juga di SMA ya. Yang SD yang paling parah, gitu ya. Oke. Lalu mainan yang dimiliki temannya. Jadi ini penekanan yang dimiliki temannya. Kita bisa memberikan mainan, tetapi kan terkadang anak-anak itu menginginkan apa? Dia sudah punya mainan, tetapi dia masih menginginkan mainan milik temannya. Ini kan banyak hari-hari ya Bapak dan Ibu ya terjadi. Nah ini mungkin perlu kita tahu ya. Semua kita orang dewasa perlu tahu, utamanya orang tua yang langsung berinteraksi dengan anak-anak ya, untuk pembentukan mental positif ini. Oke. Berikutnya, kita juga harus tahu kebutuhan dasar perkembangannya. Kenapa harus tahu? Karena kita kan masing-masing punya tujuan ya. Tujuan kita agar anak kita bermental positif, tetapi kita tidak tahu kebutuhannya itu apa. Yang tadi kan ada kebutuhan makan, pakaian, ya, rasa aman, rasa percaya. Nah, itu dikelompokkan total, ya, berdasarkan ini ada 4. Yang pertama khusus untuk usia dini, ya. Itu kebutuhan dasar untuk perkembangannya secara garis besar. Itu adalah yang pertama, sense of belonging, ya, sense of belonging and significance. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Lalu yang kedua, a sense of personal power and autonomy. Maaf, ini saya pakai istilah bahasa Inggris karena saya merasa khusus untuk ini kita gunakan bahasa Inggris itu lebih pas. Nanti saya akan jelaskan apa sih maksudnya ini. Lalu social and life skills, jadi keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Sebab kalau kita mengatakan keterampilan hidup biasanya masih ambigu ya. Jadi
Saya masih memakai istilah bahasa Inggris, social and life skills. Kalau keterampilan sosial biasanya sudah pada mengerti, tapi life skills kita akan lebih paham daripada keterampilan hidup. Ya, bingung orang, keterampilan hidup gimana maksudnya ya. Oke, lalu yang keempat, kind and firm discipline that teaches. Nah, ini mungkin akan khusus, nanti akan bisa mengerti setelah saya jelaskan satu-satu. Oke, baik. Kita bagaimana sih yang dimaksud dengan a sense of belonging and significance itu? Kalau belonging, itu yang dibutuhkan anak itu tadi, connection, keakraban, rasa kehangatan antara orang dewasa, khususnya orang tua, utamanya orang tua dengan anak. Mereka sangat butuh itu. Dan mereka butuh yang kalau istilah kerennya itu unconditional love. Beda ya kalau kita bahasa Indonesia, cinta tanpa syarat. Nanti dipikirnya kemana tuh Pak Kus, Bapak dan Ibu? Film ya? Film kan? Ya. Yeah. Beda kalau kita mengatakan unconditional love. Anak-anak itu butuh cinta tanpa syarat. Ya, kalau diterjemahkan artinya kalau kita mencintai anak-anak kita, tidak usah dipakai syarat-syarat. Kalau kamu pintar baru saya mencintai kamu. Kalau kamu jago di bidang ini, berprestasi, saya mencintai kamu. Itu bukan unconditional love namanya. Masya Allah. Itu namanya conditional love. Harus ada syaratnya baru cintai. Ada orang tua memang mengakunya mencintai anaknya, tapi apakah benar pada saat anaknya ranking tidak dapat ranking, dicemberutin, bahkan dimarahin? Nah, itu perlu ada pencerahan ini, ya. Nah, ini dia a sense of belonging. Anak-anak butuh ini, ya. Dia butuh keyakinan bahwa dia itu disayang tanpa syarat. Dia butuh keakraban, kehangatan di rumah. Oke. Bagaimana dengan significance? Significance itu anak-anak itu butuh untuk berkontribusi. Nah, orang tua atau orang dewasa yang berinteraksi dengan anak-anak itu terkadang karena mungkin tidak mau repot, anak-anak yang seharusnya bisa berkontribusi itu tidak diberikan kesempatan. Contoh, kalau kita ibu-ibu ini memasak di dapur lagi buat kue, katakanlah buat kue. Buat kue kan pasti ada tepungnya ya. Iya. Bapak dan Ibu ya, Pak Kus ya. Iya betul. Anak-anak ini melihat tepung karena segala sesuatu itu berdasarkan ingin tahu, tentu dia akhirnya bermain-main dengan itu. Kalau seorang ibu yang tidak mengetahui bahwa anak ini sedang mengeksplorasi, lalu wah, kalau kita orang dewasa melihatnya tepung apa? Ya buat kue, buat roti, buat pancake, ya, lalu buat pisang goreng. Tapi buat anak, apa ini putih-putih? Bagus, wah bisa dilempar-lempar, main-mainin. Nah, seorang ibu yang tidak mengetahui bahwa anaknya seperti demikian, apa yang dilakukan? Ya udah sana, keluar, bikin repot aja, bikin kotor aja. Mama lagi sibuk nih buat kue. Nah ini, sementara anak itu butuh dilibatkan. Nah nanti ada penjelasan lebih lanjutnya nanti di bagian bagaimana pembinaannya, pendekatannya, ya, untuk hal-hal teknis ya. Ada tips-tipsnya gitu yang akan kemudian. Jadi di dalam anak bertumbuh dan berkembang itu, cinta itu tidak bisa secara langsung memberikan kehangatan atau rasa harga diri. Loh, kok Bu Dini bilang begitu ya? Kenapa? Karena kalau kita hanya memberikan cinta saja, itu nanti jatuhnya banyak kemana Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian? Bisa jadi kita memanjakan anak. Karena kita lupa, tujuan pembinaan kita adalah untuk memberdayakan anak
agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bermental positif. Yang paling singkat, kalau kita tidak berdayakan seperti tadi, yang terjadi apa? Dia tidak bisa berkontribusi kan? Ya, jadi sense of significance-nya tidak ada. Kalau orang tidak bisa berkontribusi, ya betul yang Pak Kus tadi bilang, wah saya nggak dianggap kok di sini, ngapain saya ikut terlibat? Dengar nggak Pak Kus? Iya, betul. Itu dia fenomenanya di Iya. situ. Karena sejak kecil tidak ditumbuhkan a sense of significance, a sense of belonging and significance. Ini. Jadi kalau anak kecil ya untuk usia dini ini sangat dibutuhkan ini. Sense ini, kedua sense ini. Jadi mereka perlu tahu bahwa mereka itu dicintai dan mereka diinginkan. Jadi dibedakan, dicintai, ada yang dicintai tapi tidak diinginkan. Caranya apa? Diabaikan, ya kan? Dia sayang, tetap sayang, tapi dia mengabaikan gitu, ya. Orang tua, orang dewasa, ya. Lalu mudah diuji. Untuk ini, bagaimana orang tua yang mengerti di dalam pembinaan anaknya. Guru juga di sini. Kita orang dewasa, mungkin Pak Kus juga udah punya cucu ya, ya, itu juga akan berpengaruh Pak. Jadi anak-anak itu, terutama usia dini itu mereka butuh bahwa mereka itu dicintai, diinginkan, walaupun mereka membuat itu tadi kerusakan, misalnya memecahkan kita punya vas kesayangan buat ibu-ibu, memecahkan barang-barang bapak-bapak yang bapak-bapak senangi, lalu bahkan membuat tadi 1000 make a mess, apa membuat itu bahasa Indonesianya apa ya, make a mess, membuat kekacauan, ya membuat kekacauan. Bahkan mereka marah-marah pun itu mereka harus tahu bahwa mereka itu masih dicintai dan diinginkan oleh orang tuanya dan orang dewasa. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kenapa ini penting? Lalu mereka jangan perlu juga diketahui bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa seorang anak mungkin kita merasa bahwa kita mencintai, tetapi anak itu persepsinya beda. Dia harus percaya bahwa dia dicintai dan diinginkan. Nah, bagaimana itu? Nanti kita lihat pendekatannya ada ya di bagian yang ketiga. Ya. Jadi mereka tuh butuh perhatian, mereka butuh keakraban, gitu ya. Mereka juga butuh waktu dan pengajaran sebenarnya anak-anak itu. Jadi bisa dibayangkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari ya Pak Kus ya. Kalau misalnya suatu rumah hal ini bisa dipenuhi, a sense of belonging and significance, bisa dibayangkan rumah itu akan happy. Ya akan happy. Mereka kan nyaman di dalamnya, mereka dihormati, ya mereka merasa aman. Nah ini sebenarnya. Ya. Lalu bagaimana dengan yang nomor 2? A sense of personal power and autonomy. Nah, di sini terkadang kita lupa, ibu-ibu terutama. Saya juga sadari waktu saya jadi ibu-ibu itu, tapi saya waktu itu sekarang saya udah banyak ilmu, Pak Gus, tapi saya juga memakai logika di dalam mendidikan. Jadi bagaimana kita mau mendidik anak yang mempunyai kapabilitas atau keterampilan yang tinggi kalau kita tidak menciptakan kesempatan buat anak-anak untuk melakukan itu. Hanya karena apa? Hanya karena apa? Biasanya karena kita malas beres-beres. Oke. Ya, udah sana Repotin. ngerepotin, pas itu Pak. Nah ini kan banyak, akhirnya Bikin pusing. Udah sana, gak usah, malah bikin pusing aja. Bikin pusing. Iya kan, benar ya Pak Gus? Nah, Benar. banyak di masyarakat kita. Jadi dengan kita memberikan mereka kesempatan untuk latihan, tepatnya saya pakai istilah latihan, kita sebenarnya mengajarkan kepada anak-anak kita itu apa? Mereka bisa membuat keputusan, mereka bisa
mendapat keterampilan dan mereka bisa rasa percaya dirinya akan tumbuh. Coba kita lihat diri kita pribadi. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, lalu kita diminta melakukan hal itu, percaya diri nggak kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudari? Nggak ada. Tidak. Lalu bagaimana kita mau mengharapkan anak-anak kita menjadi orang yang percaya diri dengan kemampuannya kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan untuk melakukan itu? Nah, ini yang sering. Jadi kalau di positif disiplin diberi istilah letting go. Ya, dibiarkan, tapi sambil diarahkan. Justru keakraban itu bisa muncul di situ. Ya, kayak tadi misalnya buat kue gitu ya, sama-sama. Oh, ibunya karena udah tahu ilmunya, udah tahu ya anak saya begini, ingin dilibatkan, ya udah disisihkan misalnya mangkok untuk terigu. Oke, coba lihat dulu kamu, misalnya ibu ini mau buat, kalau saya tuh favoritnya pancake Pak Kus, saudara-saudara. Kenapa? Kalau untuk sarapan tuh gampang, tinggal masukkan semua bahan, diaduk, dikocok, baru masukkan mentega cair. Wah, hanya sayang ini bukan presentasi masak ya Pak Kus. Kalau nanti saya bisa kapan-kapan. Oke, ya ini. Oh, kita jadi coba perhatikan Ibu nak ya. Coba yang mana gula? Nah, ini gula. Kalau dia nggak ngerti, ini gula rasanya apa ya? Kalau sudah tahu kosakata rasa, pasti dia akan mencoba. Kita biarkan. Jadi kan dia dapat keterampilan. Oh iya, campur ini gula, telur, susu bubuk, terigu, gitu ya. Mereka jadi belajar, banyak mereka bisa dapat situ. Belum keakraban antara ibu dan anak, bapak dan anak. Kalau bapak yang suka masak khusus untuk ini, kalau bapak-bapak urusan plumbing dan lain-lainnya, ini kurang lebih demikian. Jadi kalau hanya kita berkata-kata Pak, seperti tadi, Pak Kus, kalau mau buat pancake itu ambil mangkok, masukkan terigu berapa gram, lalu masukkan lupa satu kalau tidak dicatat gitu ya. Itu tidak cukup untuk memberikan kompetensi dan percaya diri kepada anak. Mereka harus mengalaminya sendiri. Jadi ini yang membuat terkadang kita lupa ya, karena kita tadi tidak mau merasa direpotkan ya Pak Kus ya. Iya betul. Ya, jadi dan perlu diingat ini keterampilan ini, rasa ini, a sense of personal power and autonomy itu salah satu yang sangat-sangat harus kita kembangkan sejak usia dini. Ya, jadi mereka jadi bisa berkembang menjadi apa? Menjadi orang yang bisa mandiri. Mereka bisa solve the problems, memecahkan permasalahan gitu ya. Kalau ada masalah, mereka juga bisa belajar keterampilan karena kita bisa, lalu mereka akan mengembangkan ada rasa tanggung jawabnya ya. Ini salah satu, dan karena kita bekerja bersama-sama, mereka akhirnya ada rasa hormat dan akan timbul kemampuan untuk bekerja sama gitu. Contoh, kalau bapak-bapak sedang bertukang ya, yang sederhana saja, misalnya pakai hammer, palu-palu gitu ya, apa istilahnya itu, martil ya Pak ya, hammer itu ya, untuk tembok gitu ya, ditunjukkan. Oh, jadi anak itu kan mengamati, oh begitu caranya, oh iya, lalu dibiarkan, coba dia latihan gitu. Nah dia, oh iya, dapat. Sebab anak itu di situ tadi. Jadi kita gunakan yang tadi sinapsis itu untuk bekerja sebanyak-banyaknya, untuk digunakan sebanyak-banyaknya. Sayang sekali kalau harus terbuang. Nah, ini keterampilan itu. Lalu yang berikutnya, social and life skills. Jadi bagaimana sih caranya ya kita mengajarkan anak-anak itu untuk mempunyai keterampilan sosial yang tinggi dan life skills, keterampilan untuk survive gitu ya. Misalnya bagaimana mereka anak-anak itu
bisa makan sendiri, memakai baju sendiri gitu ya. Bagaimana bergaul dengan anak-anak dan adults dan orang dewasa, bahkan bertanggung jawab. Nah, ini memang bahagian yang termasuk bahagian yang besar nih tugas kita nih, orang tua dan orang dewasa, utamanya orang tua. Karena kebutuhan untuk belajar ini memang tidak akan pernah hilang gitu ya, karena ada istilahnya kalau bahasa Inggris itu true self-worth. Jadi ada rasa harga diri itu datangnya salah satunya dengan apa? Memiliki berbagai banyak keterampilan. Kita kan kagum ya Pak Kus ya, Bapak dan saudara-saudari kalau melihat orang-orang yang serba bisa, kagum tidak? Betul, multi talent. Betul. Nah itu tadi kembali tadi, bagaimana kita bisa mendidik anak kita agar menjadi terampil di bidang sosial dan life skills. Dan ini memang ini kebutuhannya. Dan itu memang harus dimulai sejak dini, usia dini. Lalu mungkin ini yang baru buat Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya ya masih di social and life skills ini. Kalau dari awal ini kita sudah mulai mengajarkan ya social and life skills, berdasarkan riset, anak-anak ini akan menjadi sukses di bidang akademik. Ini riset menunjukkan. Itu ya? Iya. Jadi akademik sukses di akademik di sini definisinya kemampuan untuk belajar dan survive di berkompetisi di sekolah itu. Jadi dia bisa mengatur dirinya. Jadi lalu dia bisa waspada dengan emosinya. Jadi emotional awareness-nya tinggi. Ya, empatinya itu Pak Kus salah satu ininya ya. Ya, emotional awareness. Jadi bisa mengontrol diri. Nah, ini kalau dari kecil tidak dilatih ya, yang tadi untuk dibiarkan untuk kesempatan untuk melakukan sesuatu gitu ya, itu susah. Lalu bergaul dengan masyarakat itu juga itu memang terbukti sekali. Kalau saya ingat dulu nih Pak Kus ya, saudara-saudari ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya teman ya, kan keren tuh kedengarannya masuk ITB ya Pak Kus ya. Iya. Ya masuk ITB, benar ya, karena teman saya, karena saya juga kuliah di ITB. Tetapi sayang sekali, dia DO Pak. Oh. Bukan karena tidak bisa, malas saja. Dia bilang, aku sudah sampai tugas akhir kalau nggak salah, malas. Masya Allah. Nah, kami satu angkatan kurang lebih hampir 100. Bapak percaya, dialah di antara kami yang paling kaya. Oh ya. Kalau memang itu ukuran suksesnya ya. Biasanya kan udah diawali biasanya sih kalau ada urusan dengan money, orang cepat ya karena kebutuhan physical needs ya. Dia yang paling kaya. Ya, yang tercatat itu ada ya. Lalu memang saya nilai, teman-teman menilai keterampilan sosialnya itu tinggi sekali. Itu. Dan memang terbukti, dia terbukti. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita pikir anak-anak itu kan belajar dengan meniru orang tua. Jadi mereka itu, jadi kenapa itu teman saya bisa, karena dari kecil memang sudah diajarkan ya keterampilan sosial yang tinggi sekali gitu ya. Jadi mudah bernegosiasi, bisnisnya nggak tanggung-tanggung Pak Kus, bisnis batu bara itu, bisnis yang besar-besar ya, level dunia ya sampai ke Amerika Latin sana. Jadi poinnya di sini keterampilan sosial dan keterampilan hidup itu merupakan kebutuhan dasar dari perkembangan anak. Jadi ini dia membeda. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu kan paling mudah meniru ya, bapak-bapak, ibu-ibu setuju ya? Iya. Mereka itu tidak hanya melihat, mereka melakukan supervisi sebenarnya. Iya. Mereka itu melakukan supervisi langsung masuk otak. Oh begitu ya. Jadi tidak heran kenapa kita orang tua, jika ingin memulai mendidik anak kita, jangan harapkan anak kita berlaku sopan kalau kita tidak
sopan ya, anak itu akan melihat gitu ya, salah satu. Jadi nanti ini yang membuat bagaimana kata orang tua kalau saya mengisi parenting itu Pak Kos, gampang-gampang susah katanya ya parenting itu gitu ya. Sebab kita harus mengendalikan diri. Oke, baik. Nah, lanjut. Kind and firm, gimana sih nih kind and firm? Kind and firm itu intinya kita anak-anak itu, Bapak dan Ibu, saya sering memberikan istilah begini. Anak-anak itu satu unik, yang kedua mereka itu sebenarnya manusia, bukan sebenarnya, adalah manusia yang juga mempunyai harga diri. Nah, ini yang kadang-kala kita terlupa sebagai orang dewasa. Mereka juga punya harga diri. Dengan kita berteriak, dengan memukul, dengan mengejek gitu ya, menghina mereka itu tidak akan membuat mereka berhenti melakukan yang istilah kita nakal ya. Tapi saya tidak mau memakai istilah itu. Kalau istilah yang paling pas itu kalau saya lebih suka istilah bahasa Inggris, misbehave ya. Dia berlaku tetapi belum pas gitu ya. Dia melakukan sesuatu tetapi belum pas ya. Ya, yang kurang positif mungkin begitu bahasanya lebih ya. Jadi kita harus melihat kalau di sisi ini bagaimana sih anak itu kan juga bisa berpikir. Bagaimana anak itu proses berpikirnya, bagaimana perasaannya, dan juga anak-anak itu setiap saat mengambil keputusan loh Bapak dan Ibu. Ya. Tidak berpikir lalu merasakan setelah itu mengambil keputusan. Nanti akan saya jelaskan kenapa itu bisa, karena ada human behavior model. Mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Kus dalam membina sekolahnya SKB ini ya Pak ya, setelah saya jelaskan human behavior model ini. Oke. Jadi di sini. Lanjut Bu. Jadi kind and firm ini dia prinsip, salah satu prinsip dari positive discipline ini semuanya. Jadi kita tetap menghargai anak, jikalau ingin memberitahu tetap dengan rasa hormat dan menghargainya, dan ini akan membantu menjalin connection tadi, keakraban tadi. Kalau keakraban itu sudah muncul, insya Allah di dalam membina anak jadi lebih mudah, gitu ya. Oke. Nah, saya hanya singkat saja ini memberitahu sebenarnya pola parenting itu interaksi ya antara orang tua dengan anak-anak itu ada 3 macam. Yang pertama otoriter. Otoriter ini biasanya menjalankan istilah punishment and reward. Jadi suka mengontrol ya. Anak-anak itu lakukan apa yang kata orang tuanya, apa kata orang dewasa. Sama sekali tidak ada pilihan. Sebenarnya menjalankan ini capek, Pak Kus. Kenapa? Ini punishment. Untuk memberikan punishment dengan reward, kan kita harus mengontrol terus. Benar tidak, Pak? Iya, betul. Ya, dengan kita kontrol kan kita tahu ini dapat punishment, ini harus dihukum. Dengan kita kontrol, kapan kita tahu dia dapat hadiah, kapan kita tahu dia harus dihukum? Ya harus dikontrol terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, Pak Kus ya, bisa dibayangkan kalau ini apa yang terjadi? Anak-anak kan bisa main sembunyi-sembunyian kan? Benar nggak? Iya, betul. Ya. Dan ini bahaya. Itu efeknya kadang-kala berdasarkan riset itu usia 40 tahun itu masih berbekas jikalau ini dilaksanakan. Oh ya. Punishment ini. Iya. Mungkin nanti detail nanti di lain kesempatan ini kurang lebih gambar. Oke. Yang berikutnya ada permisif. Kalau permisif, ini semuanya boleh. Semuanya pilihan boleh. Saya tidak tahu ini orang tuanya. Ini lebih berbahaya Pak daripada yang otoriter. Kenapa? Bisa bayangkan ada seorang anak yang merasa dirinya seperti raja, harus selalu diperlakukan, diurusin, semuanya dia. Jadi center aja, jadi pusat, nggak mau tahu. Bisa dibayangkan seorang anak demikian bagaimana di dalam bergaul? Aduh. Itu dia. Lalu sebenarnya bagaimana yang bagus? Nah, ini ada tawaran yang ketiga.
yang itu adalah ini. Sifatnya otoritatif ya Bapak dan Ibu, saudara-saudari ya, Pak Gus. Bukan otoriter. Nah ini Otoritatif. ya pilihannya terbatas dalam arti kata anak-anak itu senang kalau diberi power, diberi kekuasaan. Sebab itu salah satu. Karena itu anak-anak di dalam pembinaannya kita berikan pilihan. Jangan kita paksakan keinginan kita. Jangan biarkan mereka melakukan sesuatu sembarangan, dibiarkan aja semuanya. Itu tadi permisif. Kalau otoriter, you do what I say. Kamu lakukan apa yang saya bilang. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau permisif, you can do whatever you want. Whatever we want. Okay. Ya, mau lakuin apa? Oke. Mungkin orang tuanya udah pusing kali ya. Ya, ya. Kalau otoritatif ini pilihannya kita berikan terbatas sehingga anak itu senang untuk memilih karena kebutuhan dasar manusia, apalagi anak kecil pada umumnya itu senang dia kalau diberi kesempatan. Nah, itu kebutuhan salah satunya. Nah, ini yang saya geluti ini Pak Kus yang positif disiplin ini. Nah, untuk human behavior model, coba saya stop share dulu ini. Tapi mungkin agak dipercepat Bu. Presentasinya supaya ada dialog sedikit. Betul, iya. Nanti human behavior model mungkin di belakang aja Pak. Nah, saya ingin sampaikan ini tips ya, mungkin ini kepotong ya. Oke. Ada tips positif disiplin. Kita harus libatkan anak itu membuat jadwal rutin, pilihan yang terbatas dan menawarkan bantuan gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita libatkan mereka jadi berpikir ya. Akhirnya kalau ada sesuatu kita bisa apa? Kita bisa jadikan itu karena kita membuat jadwal rutin bersama-sama. Jadi bisa berpikir juga tadi. Pilihannya juga terbatas tadi saya sudah jelaskan. Diberi pilihan, lalu menawarkan bantuan. Jadi dia tahu kalau dia tidak bisa, kita bisa membantu. Yang kedua ini mengajarkan rasa hormat dengan bersikap hormat kepada anak. Dengan cara apa? Kita tidak pernah menghina anak kita. Ada caranya, ada tips-tipsnya, gitu ya. Dan juga dengan sense of humor, jadi ada dengan humor. Jadi anak-anak tuh senang, tidak terlalu terbebani. Nah ini toolsnya macam-macam ini Pak Kus ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini ada saling menghormati ya, ada di balik perilaku anak ini sebenarnya intinya begini. Jikalau anak itu misbehave, berlaku kurang positif, sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan. Nah ini bagaimana ini biasanya 1,5 jam lagi nih Pak. Saya nanti Bu. Gambarannya. Jadi makanya saya nanti kita lanjutkan. Betul ya. Ini ada komunikasi yang efektif ini. Lalu ada memahami dunia anak. Kita harus tahu memahaminya bagaimana. Disiplin tanpa hukuman. Ini perlu. Lalu kenapa ya? Kok ini bisa gitu ya? Nah, lalu berikutnya fokus pada solusi. Ini salah satu tips atau tools, tips-tips di positif disiplin nih Pak. Lalu ada encouragement, memberikan dorongan. Lalu prinsipnya juga toolsnya itu children do better when they feel better. Jadi artinya begini, anak-anak itu akan melakukan sesuatu dengan baik jika mereka merasakan atau feelingnya happy gitu, rasanya happy. Nah ini yang harus kita ingat-ingat. Lalu kita harus menjalin keakraban dulu sebelum kita merubah perilaku anak kita. Ini toolsnya juga, ya. Kita harus memberikan anak kita bagaimana bisa memberikan kontribusi, gitu ya, kontribusi ini. Oke. Nah, poinnya sebenarnya mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta Allah itu akan sangat membantu. Yang dibekali dengan parenting yang efektif. Kenapa? Karena setiap anak itu unik. Ini yang harus digunakan. Sehingga di dalam pembentukan karakter itu memang harus dari usia dini, bahkan dari kandungan ini yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu yang kedua, kita di dalam melaksanakan pembinaan itu harus sesuai dengan perkembangannya sehingga tujuan pembinaan kita tercapai. Lalu yang terakhir,
yang saya tawarkan, yang sudah dipraktekkan juga, ini kind and firm ini. Yang tadi, otoritatif. Otoritatif. Iya, bukan otoriter, bukan permisif. Ya, mungkin kalau mau detail, ya beda ya Pak Kus ya. Nah, nanti mungkin di lain waktu. Oke, mungkin demikian dari saya Pak Kus. Nanti mungkin dalam diskusi nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang human behavior model itu. Oke. Luar biasa. Saya stop share dulu. Oke, kita kasih applause dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.